Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersua dalam majelis ilmu agama. Majelis yang tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang penuh dengan keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada lain adalah majelis zikir, majelis yang dibahas di dalamnya tentang ilmu agama. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan masih berkaitan tentang salat. Namun setelah kita membahas tentang sifat solat Nabi, kemudian sifat solat berjamaah, berikutnya kita akan membahas bagaimana sifat solat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil pembahasan kita ini dari kitab Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu', bekal orang yang melakukan sunnah dalam salat tatawwu', salat sunnah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Salim Bazmul hafizallahu taala. At-tatawwu' itu artinya adalah secara bahasa az-ziyadah allati laysat lazimatan, tambahan yang bukan berupa kewajiban, yang tidak diharuskan, tambahan yang tidak diharuskan, itu artinya tatawwu'. Tatawwu' itu sendiri tidak lain kecuali pada bab al-khair wal bir, pada bab yang baik dan kebaikan. Dan tatawwu' adalah kata lain dari solat sunnah. Boleh kita mengatakan solat sunnah, boleh juga mengatakan solat tatawwu', tapi sepertinya sulit ya dalam pengucapannya, maka kita lebih ringan mengucapkan solat sunnah. Secara istilah adalah az-ziyadatu ala ma wajaba bihaqqil islam sawa'un kanat hadhihi az-ziyadatu wajibatan am la.
tambahan atas apa-apa yang telah diwajibkan dalam Islam, baik tambahan ini berupa kewajiban atau tidak. Dan setiap solat yang disyariatkan dalam Islam dan ia adalah berupa tambahan setelah solat-solat 5 waktu sehari semalam, maka itu namanya solat tatawwu atau solat sunnah. Berikutnya adalah pembagian solat tatawwu atau solat sunnah. Yang pertama adalah solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak. Wa huwa alladhi lam ya'ti fihi syari'u bihaddin. Yang Al-Quran dan hadis tidak pernah menjelaskan batasannya. Itu namanya solat mutlak. Begitu juga dengan puasa sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak, ya, mutlak itu tidak ada batasannya. Boleh dia melakukan 2, 4, 6, 8, ya, tidak ada batasannya. Dan inilah yang dikerjakan ketika menunggu imam naik mimbar untuk berkhutbah Jumat, ya, solat sunnah mutlak. Niatnya apa? Solat. Niatnya adalah solat, ya, tidak ada niat khusus. Yang penting niatnya adalah solat. Nah, itu solat mutlak. Kemudian yang kedua adalah at-tatawwu' al-muqayyad atau solat sunnah muqayyad. Solat sunnah muqayyad. Wa huwa ma jaa lahu haddun fi syara'. Yang telah dijelaskan dalam hadis batasan-batasannya dan nama-namanya. Namanya, batasannya, rakaatnya itu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat sunnah yang muqayyadah, yang muqayyad, yang terbatas, yang ada batasannya, inilah yang akan kita bahas. Nah, itu pembagian salat sunnah atau salat tatawwu. Selanjutnya adalah keutamaan salat sunnah atau salat tatawwu. Keutamaannya sangat besar, jemaah. Ya. Keutamaannya sangat besar. Itulah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita agar kita tidak meninggalkannya. Ya. Meskipun itu bukanlah wajib. Meskipun itu bukanlah wajib. Keutamaan yang pertama adalah sebagai tambalan kekurangan pada solat wajib. Sebagai tambalan kekurangan pada solat wajib. Dan jamaah, solat wajib itu yang kita kerjakan setiap hari pasti ada kurangnya. Ya, pasti ada kurangnya. Itulah Nabi SAW telah bersabda, orang yang sholat fardu kadang dia mendapatkan 1/10 pahala, kadang mendapatkan 1/5, 1/3, setengah, ya, tergantung kekhusyuannya. Nah, itulah kenapa juga Nabi SAW mensyariatkan kita untuk istighfar setelah sholat fardu. Bukan mengatakan alhamdulillah, tapi istighfar, minta ampun akan kekurangan yang kita lakukan di solat fardu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Sesungguhnya perkara yang pertama kali yang berupa amalan yang akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Salat apa ini, jemaah? Salat fardu. Yang akan ditanya pertama kali adalah bagaimana salat fardu kita. Salat wajib kita. Apakah kita sudah benar-benar mendirikan salat? Dan sering kita jelaskan beda mendirikan salat dengan melakukan salat. Ya. Para ulama membedakan istilahnya, dan
semua Al-Quran, semua ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat itu pasti menggunakan kata mendirikan, dirikanlah sholat, aqimus sholat. Begitu juga dalam hadis, seperti hadis ketiga Arba'in Nawawi, ya, hadis rukun Islam, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Bukan was shalah, tapi wa iqamis shalah. Ya. Al-Quran dan hadis jemaah, ketika ada tambahan lafaz maka akan ada makna lain. Ya. Ketika ada tambahan huruf sekalipun, huruf ya dalam bahasa Arab itu akan ada makna lain. Ya. Sehingga di sini wa iqamis shalah luas artinya. Seseorang tidaklah dikatakan mendirikan salat untuk laki-laki ini, ya, kecuali setelah dia melakukan salat fardu itu sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ikhlas. Ya. Yang ketiga adalah untuk laki-laki salat berjamaah. Orang yang salat sendirian di rumahnya misalnya, itu tidak dikatakan mendirikan salat, tapi dikatakan telah sholat, ya, bukan telah mendirikan sholat. Nah, kemudian yang keempat adalah khusyuk. Yang keempat adalah khusyuk. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala dalam syarah Arba'in Nawawi. Nah, jadi amalan yang pertama kali akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat fardu jemaah. Salat fardu. Yaqulu Rabbuna Jalla wa Azza li malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita berkata kepada para malaikat, wa huwa alam. Dan Allah itu tahu, enggak Allah itu tahu, ya, enggak harus dia bertanya kepada malaikat. Wa huwa alam. Allah Maha tahu. Ya. Tapi dia bertanya kepada malaikat, "Unzuru fi salati 'abdi." Wahai malaikat, lihatlah bagaimana salat fardu hambaku ini. Nah, ini kelak kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malaikat ditanya seperti itu. Ya. Atammaha am naqasaha? Apakah salat fardunya sudah ia sempurnakan? Wajibnya, rukunnya, caranya, ya, atau kurang sempurna. Nah, fa in kanat tammah, kalau sempurna, kutibat lahu tammah, maka akan dicatat baginya salatnya telah sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Nah, kalau salat fardu kita kurang jemaah, dan ini bisa kita pastikan jemaah, salat fardu yang kita lakukan itu banyak kekurangannya. Ya. Belum lagi kita nggak paham apa yang kita baca, itu sudah kurang. Nah, belum lagi kita ngelirik sini sana sudah kurang. Dan ingat, ngelirik itu bukan hanya mata, hati juga bisa ngelirik. Ya, yaitu dengan memikirkan yang lain. Kita lagi sholat tapi hati kita di luar, itu termasuk meliriknya hati dalam sholat. Itu hukumnya makruh, sehingga kurang. Ya, sholat kita kurang sempurna. Nah, kalau kurang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru wahai malaikat, lihatlah, hal li'abdi min tatawu'in." Adakah dari hambaku yang salat fardunya kurang ini dia melakukan salat sunnah? Dia melakukan salat sunnah. Fa in kana lahu tatawu'un, kalau dia punya amalan salat sunnah, qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawu'ihi, maka sempurnakanlah, tambahlah yang kurang itu dari fardu itu, ya, dengan salat sunnahnya ini. Nah, summa tu'khadzul a'malu 'ala dzakum. Nah, jadi semua amalan yang wajib itu akan ditambal dengan amalan-amalan yang sunnah. Puasa wajib kita, puasa Ramadan kita akan ditambal dengan puasa-puasa sunnah. Salat kita yang wajib akan ditambal dengan salat sunnah. Kemudian juga haji kita yang pertama itu yang wajib jemaah. Umroh juga yang pertama kali itulah yang wajib. Yang kedua kali, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Itu akan menambal. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya itu akan menambal, ya, umroh atau haji yang wajib tadi, yang pertama kali kita lakukan.
Nah, zakat ya, kalau kurang sempurna maka akan ditambah dengan sedekah. Begitu seterusnya dari amalan-amalan yang wajib. Nah, sungguh merugi jemaah kalau kita tidak punya solat sunnah. Ya, sedang bisa kita menyadari bahwasanya solat fardu kita akan banyak kekurangannya. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah salah satu wasilah atau perantara agar kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu wasilah atau perantara agar kita bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga, ya, dengan melakukan solat sunnah. Ada seorang sahabat yang namanya Rabi'ah ini laki-laki, bin Ka'ab bin Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nginap, ya, atau tidur bareng bersama Nabi sallallahu, atau nginaplah di sini di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Aku pun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudunya, ya, mengambil air untuk ia berwudu dan kebutuhan Nabi. Faqala li, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku seperti itu membantu dia sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Minta apa yang engkau inginkan." Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati. Ya Nabi, wahai Nabi, saya minta kepada engkau agar aku bisa berteman, menemanimu di surga. Surga kita bareng. Ini permintaan saya wahai Nabi. Nah, qala aw ghairu dzalik. Wahai Rabi'ah, itu berat ya, berat, permintaan seperti itu berat. Maka Nabi menawarkan, apa enggak ada yang lain aja? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka Rabi'ah mengatakan, huwa dzak. Itu aja wahai Nabi. Saya enggak mau yang lain. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seperti itu, bantulah saya agar saya bisa minta kepada Allah, ya, kita bersama di surga. Dengan apa? Ala nafsika bikasratis sujud. Ya, bantu saya juga agar kita bisa bersama dalam surga, ya, dengan memperbanyak sujud. Ya, perbanyak sujud. Kalau hanya salat fardu saja itu sedikit, ya. Harus ada yang lainnya, yaitu salat sunnah. Nah, jadi salat sunnah termasuk wasilah agar kita bisa bareng sesurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini impian kita jemaah. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan salat sunnah itu. Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air hafizallahu taala, dia pernah berkata dalam ceramahnya, seseorang kalau ingin senantiasa melakukan salat fardu, ya, kan semakin jauh zaman kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semakin berat jemaah melakukan ibadah itu, ya. Terlebih lagi di zaman sekarang, zaman yang modern, banyak sekali, ya, kemudahan-kemudahan untuk bermaksiat, kecuali yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang akan membuat kita juga malas ibadah. Di antaranya adalah salat fardu. Nah, ada dua tips dari beliau hafizallahu taala kalau kita ingin senantiasa dan merasa ringan untuk melakukan salat fardu itu. Yang pertama adalah senantiasa menjaga salat sunnah. Senantiasa menjaga salat sunnah.
Kalau seseorang itu senantiasa menjaga solat sunnahnya, maka yang wajib akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa tidak ya? Yang sunnah saja yang pahalanya sedikit, lebih sedikit daripada solat wajib kita lakukan, apalagi pahala yang lebih besar, solat wajib. Nah, dan kita jangan pernah mengira jemaah, ya, solat qobliyah fajar, qobliyah subuh itu lebih besar pahalanya daripada solat subuh itu sendiri. Jangan, ya. Solat qobliyah fajar kan kita tahu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sunnah saja, yang sunnah. Apalagi yang wajibnya jemaah, ya. Dan kita nggak tahu itu. Yang sunnah saja pahalanya seperti ini kan, sunnah ini di bawah wajib. Nggak mungkin pahala sunnah itu lebih besar daripada pahala wajib, nggak mungkin. Ya. Nah, jadi jangan kita mengira sholat sunnah qobliyah itu lebih khusyuk daripada sholat subuh itu sendiri yang fardu. Nah, jadi yang sunnah saja besarnya seperti itu pahalanya, apalagi yang wajibnya. Nah, makanya tadi kalau kita senantiasa melaksanakan sholat sunnah, terutama sholat sunnah yang muakkad, yang sangat ditekankan, maka kita akan dimudahkan untuk melakukan sholat fardu jamaah. Ya, maka sebaliknya, kalau kita malas-malasan sholat sunnah, ya, maka kita akan diberatkan, dimalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat fardu itu jamaah. Ya. Yang kedua kata beliau adalah senantiasa menjaga sholat asar. Senantiasa menjaga sholat asar. Karena sholat yang paling utama dari 5 waktu itu jemaah adalah sholat asar. Ya. Karena dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta." Ya. Jagalah selalu oleh kalian sholat fardu. Sholat fardu. Terutama sholat wusta, sholat yang tengah. Ya, yang tengah itu adalah sholat asar jemaah. Subuh, yang pertama subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Dia berada di tengah. Ya, itulah sholat asar. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Siapa saja yang meninggalkan sholat asar, dia enggak sholat asar. Maghrib iya sholat, isya sholat, subuhnya tadi sholat, zuhurnya sholat, tapi asarnya enggak sholat, faqad habita amaluhu. Semua amal ibadah yang ia lakukan pada hari itu terhapus gara-gara sholat asar. Nah, makanya kalau kita ya senantiasa menjaga sholat asar, yang lainnya yang di bawahnya ya dengan mudah untuk kita melakukannya jemaah, ya, tanpa merasa berat untuk kita datangi atau sholat fardu tersebut. Nah, para jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan sholat sunnah yang akan kita bahas pertama kali adalah tentu as-sunanur rawatib, sholat sunnah rawatib. Kita akan bahas keutamaannya, sifat-sifatnya bagaimana, kemudian hukum-hukumnya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Rawatib, ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya. Seperti qobliyah ba'diyah itu maksudnya. Sholat sunnah rawatib, ya. Jadi kalau kita mendengar lafaz sunnah rawatib, maksudnya adalah qobliyah ba'diyah, ya. Dan hampir semua amalan wajib jemaah itu ada sunnah rawatibnya, ya. Seperti puasa Ramadan.
Sebelum puasa Ramadan kita dianjurkan banyak puasa. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan banyak puasa. Puasa sunnah itu rawatibnya. Ya. Setelah Ramadan kita juga dianjurkan puasa sunnah Syawal. Nah. Keutamaan salat sunnah rawatib jemaah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri beliau Ummu Habibah. Ummu Habibah. Dan kebanyakan jemaah ya, ada tapi banyak yang kebanyakan yang menceritakan salat sunnah rawatib Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau. Aisyah, Ummu Habibah dan istri-istri yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Ya. Kenapa? Karena Nabi itu lebih sering sholat sunnah rawatib di rumah, ya, daripada di masjid. Nah, Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah atau illa bunya lahu baitun fil jannah." Siapa saja yang melakukan salat sunnah rawatib 12 rakaat 12 rakaat salat sunnah, ya, maka Allah berjanji dan Allah tidak mungkin la yukhliful mi'ad, tidak mungkin mengingkari janjinya jemaah, akan dibangunkan baginya rumah di surga, istana di surga. Ya. Jadi mungkin kita enggak bergetar hati kita mendengar rumah di surga itu jemaah. Ya. Kita dengarnya rumah. Ya. Tapi rumah di surga sama-sama namanya jemaah. Ya. Tapi hakikatnya pasti beda. Itu kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Apa-apa saja yang sama namanya di surga dengan di dunia itu pasti hakikatnya beda. Ya, hakikatnya pasti beda dan tidak bisa diterbetik dalam benak kita jemaah. Bagaimananya? Ya, nggak bisa juga dirasakan, nggak bisa. Pasti lebih nggak bisa diceritakan lah. Nah, gitu. Begitu juga buah-buahan di surga itu, pisang ada, anggur ada, khamar tuak ada, madu ada, sama namanya juga di dunia, tapi hakikatnya rasanya pasti beda. Nah, dijelaskan dalam hadis yang lain 12 rakaat sunnah itu apa? Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Nanti kita akan bahas ini salat sunnah rawatib zuhur ya. 2 rakaat setelah zuhur. 6 sudah itu. 2 rakaat setelah maghrib. 8. 2 rakaat setelah isya. 10. 2 rakaat sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Sebelum subuh 12, ya, ini 12 rakaat. Nah, rakaat-rakaat yang kita bacakan di atas tadi jemaah, inilah solat sunnah rawatib yang muakkadah, ya, yang sangat ditekankan. Kalau bisa jangan kita tinggalkan. Nah, siapa saja yang bisa senantiasa menjaga 12 ini jemaah, maka Allah akan jadikan istana dalam surga. Nah, dan juga hadis yang lain sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini beda lagi ya. Hafizhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaatin, 10 rakaat kalau ini, ya 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, di rumah Nabi, di rumah, ya 6. 2 rakaat setelah isya di rumah, 8. Dan 2 rakaat sebelum subuh, ya sebelum subuh, 6. Dan Imam Bukhari dan Muslim menambahnya lagi, jadi 12. 2 rakaat setelah Jumat. Ini dalil bahwasanya tidak ada qobliyah Jumat, ya ini dalil tidak ada qobliyah Jumat. Nah, kenapa nggak ada qobliyah Jumat? Di sini nggak disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan malah ba'dal Jum'ah, setelah Jumat. Ya, 2 rakaat setelah Jumat. Nah ini salat sunnah rawatib yang akan kita bahas pertama kali adalah salat sunnah rawatib, salat fajar, sunnatul fajar. Ya, kalau kita mendengar salat sunnah fajar, itu maksudnya adalah qobliyah subuh jemaah. Ya, salat sunnah fajar, qobliyah subuh maksudnya itu. Ada 6 pembahasan akan kita bahas di sini. Yang pertama hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah, kecuali tidak jemaah. Ya, hukumnya adalah sunnah, termasuk sunnah-sunnah yang ditekankan tadi, yang kita bahas tadi. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya. Ya, walaupun Nabi dan para sahabat pernah terlambat sholat, sholat subuh, pernah terlambat sholat. Ya, ketika matahari sudah terbit baru bangun bersama sahabatnya ketika safar, mungkin kecapean, ya kan. Dan Nabi SAW azan, ya, menyuruh sahabat untuk azan dan sholat qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Nah, tidak pernah meninggalkan, baik ketika safar maupun ketika mukim. Ya, makanya kalau kita safar, ya, kita disunahkan untuk meninggalkan sholat rawatib semuanya kecuali qobliyah subuh. Ya, kalau kita safar itu. Nah, kecuali kalau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan kecuali kalau kita bermakmum yang imamnya mukim. Ya, yang imamnya mukim kita boleh qobliyah ba'diyah. Imamnya itu orang mukim, kita safar. Ya, imamnya mukim yang enggak safar. Nah, kita boleh qobliyah ba'diyah. Ini yang dipraktekkan oleh jemaah haji dan umroh, ya, di Mekah Madinah. Kan di Mekah Madinah kurang, ada yang 3 hari di Mekah Madinah itu, kan masih safar itu, ya, 3 hari. Nah, sedangkan alhamdulillah imamnya mukim, ya kan. Nah, di situ kita boleh qobliyah ba'diyah, ya, kan sayang itu. Sholat di sana yang pahalanya sangat besar. Nah, makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berfatwa seperti itu. Nah, jadi hukumnya adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Wasluha wa fadluha. Sekarang bagaimana sifatnya dan keutamaannya? Tusallayani qabla salatil fajar. Dilakukan sebelum salat fajar, ya, sebelum salat subuh. Setelah azan tentunya. Dan keutamanya kita sudah tahu, ya, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, apalagi salat wajibnya jemaah tadi yang kita jelaskan. Dan Nabi SAW ingat tidak pernah meninggalkannya, ya, salat fajar ini, salat sunnah fajar ini, ya, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah salat sunnah fajar ini ringan jemaah, pendek,
Ya, pendek. Kenapa pendek? Saking pendeknya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hal qara'a bi ummil kitab. Ya. Jangan-jangan Nabi hanya baca Al-Fatihah saja. Nah, saking pendeknya dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Melihat Nabi sholat sunnah fajar itu ringan, ya. Nah, namun di hadis yang lain ternyata ada bacaannya. Membaca apa? Rakaat pertama apa? Rakaat kedua apa? Nah, yang keempat apa yang dibaca sekarang? Rakaat yang pertama dalam hadis dijelaskan membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Nah. Dan ingat sunnahnya adalah meringankan jemaah. Jangan panjang saja, ya. Subuhnya salat fardunya itu 5 menit, qobliyahnya 10 menit. Nah, itu kan kurang tepat itu jemaah. Ya. Kemudian juga di hadis yang lain, ya. Rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah 136. Satu ayat aja. Al-Baqarah 136 rakaat pertama. Rakaat kedua membaca surah Ali Imran ayat 52. Ya. Ayat 52. Satu ayat saja, jemaah. Nah. Boleh enggak baca Al-Fatihah saja? Boleh. Ya, dalam mazhab Malik, Imam Malik mengatakan, bahkan beliau mengatakan tidak ada bacaan setelah Al-Fatihah di sholat sunnah fajar, kata beliau. Ya, setelah sampai hadis ini ke beliau ta'ajub. Ya, itulah para ulama jemaah. Mereka sudah berfatwa terlebih dahulu, hadis belum datang. Ya, kenapa berfatwa seperti itu? Karena dia dapati hadis yang satunya. Ya, Nabi saking ringannya sholatnya, Aisyah berkata mungkin Nabi hanya membaca Al-Fatihah saja. Ini yang diambil oleh Imam Malik. Ternyata ada hadis lain yang beliau nggak ketahui dan datang setelah beliau berfatwa. Nah, makanya beliau ta'ajub sekali. Ya. Jadi itu bukan tercela para ulama seperti itu, jemaah. Dan kita lebih dari itu, ya. Masih banyak hadis yang belum kita ketahuinya, jemaah. Nah, kemudian yang kelima, disunnahkan untuk ittija, berbaring ke kanan. Maksudnya itu yang ini, apa namanya? Sebelah kanan ini kita gini kan, ya, berbaring di atas pinggang kanan lah, apa namanya ya. Nah, ini dilakukan di rumah jemaah, ya. Tapi sahabat Abu Hurairah menjelaskan mutlak, boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah di rumah. Dan tidak pernah dinukilkan para sahabat itu berbaring setelah sholat sunnah fajar di masjid. Nggak pernah. Ya, ini bisa, ini ya. Apa kata orang? Tapi kalau di rumah silahkan. Ya. Tapi kalau di zaman sekarang nggak sempat itu jemaah. Qobli aja nggak sempat, apalagi mau berbaring. Nah, ya. Kalau sholat sunnahnya, kalau sholatnya di luar ya. Kalau di sini insya Allah mungkin bisa ya kan. Nah, jadi boleh. Dan juga dulu Nabi itu ya, Nabi itu kalau mau qomat itu dipanggil oleh sahabat Bilal, ya, Bilal ke rumah. Nah, Nabi kita mau qomat, nah baru, ya, nah, dan bisa dipraktekkan di sini kan, di sini imamnya dekat di sini, nah, itu disunahkan berbaring, ya, sebelum atau setelah salat sunnah fajar ya, di rumah. Kemudian siapa saja yang terluput dari qobliyah fajar, ya, salat sunnah fajar ini boleh mengqadha'nya, ya, di dua tempat. Boleh dia mengqadha' langsung setelah salat subuh, ya. Dan ini lebih baik di rumah jemaah, jangan di masjid. Ya, kalau di sini mungkin nggak apa-apa. Orang sudah paham semua. Mungkin kalau di sana ya kan, nanti orang baper ya. Ini kayak nggak sah sholatnya ini. Saya jadi imam misalnya kan.
Kalau di sini mungkin nggak apa. Nah, yang paling afdal adalah di waktu duha. Ya. Kapan waktu duha itu jemaah? 15 menit setelah terbitnya matahari. Ya. Jangan sholat duha ketika bunyi jam terbit matahari jemaah. Salah itu. Karena kalau udah terbit kan bunyi dia. Tunggu dulu 15 menit. Baru duha masuk. Ya. Nah, di situ baru kita sholat qadha, sholat sunnah fajar. Ya. Yang terakhir adalah tidak boleh kita melakukan setelah azan di masjid ini jemaah. Setelah azan subuh ya di masjid tidak boleh melakukan sholat sunnah lebih dari 2. Ya, hanya 2 rakaat saja. Sholat sunnah fajar itu saja. Walaupun misalnya kita masuk masjid itu misalnya setelah azan, kan kita disunahkan untuk tahiyatul masjid ya kan? Tahiyatul masjid. Sholat sunnah fajar itu sudah mencukupi jemaah. Ya, tahiyatul masjid. Dan ingat, nama tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi, tapi dari para ulama. Ya, nanti kita akan bahas di sholat sunnah berikutnya insyaallah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.